sebelum saya menambahkan respon ya terhadap apa yang terjadi hari ini tentang aspirasi yang disampaikan oleh LPPDM itu, pertama saya jelaskan kepada teman-teman itu mengenai mekanismenya, mekanisme yang kita buat ini hari. Tadi kan di bawah saya secara teknis menjelaskan atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman LPPDM, karena tadi di bawah teman-teman yang wartawan kan tidak masuk, tetapi saya sudah memberi jawaban teknis mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman LPPDM. Saya tadi di bawah sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan tidak sedang membela diri. Kan ada pertanyaan, tentu ada jawaban, kan begitu. Bahwa jawaban kami itu adalah jawaban teknis berdasarkan tugas pokok kita, tidak dibuat-buat kan. Itu kira-kira konteksnya yang saya mau jelaskan, supaya nanti teman-teman kalau mau mungkin membuat berita tentang apa yang menjadi jawaban kami teknis dari perusahaan ini, itu mungkin nanti yang akan disampaikan. Begitu. Ada aspirasi, ada responnya, bahwa apakah respon kami itu memuaskan atau tidak, kan tidak konteksnya untuk orang menjadi puas, tapi merespon apa pertanyaannya, apa keluhan dan apa aspirasi. Kalau soal aspirasi mengenai pernyataan sikapnya beliau itu kan tidak ranahnya saya sebagai direktur kan di situ ada ada pernyataan sikap mengenai meminta KPM memberhentikan dan lain sebagainya, membentuk ini itu tidak ranah saya untuk merespon gitu ya. Jadi pernyataan sikap mereka itu bukan ke saya, tapi pertanyaan dinamika yang terjadi waktu pertemuan itu yang sudah saya catat. Oke, baik teman-teman semua, yang ada di depan saya ini saya sengaja undang manajemen, ada kepala bagian di belakang, ada ini. Itu saya mau sampaikan itu bahwa bukan jawaban saya pribadi, ini adalah jawaban kami manajemen. Oke, jawaban kami manajemen. Nah, manajemen ini simbolnya hari ini itu adalah mulai dari direktur sampai dengan kepala bagian dan kepala subbagian. Baik teman-teman semua, ini tadi poin-poin yang disampaikan oleh teman-teman di bawah. Tolong nanti teman-teman kan mulai per poin itu juga untuk bisa menulisnya dengan respon-respon kami gitu loh. Tadi di bawah bicara tentang ya mutu pelayanan, itu poin besarnya. Mutu pelayanan PDAM jelek, buruk. Salah satu faktornya adalah faktor debit air. Debit air menjadi alasan, itu pertanyaannya, selalu menjadi alasan dari tahun ke tahun. Kalau ditanya tentang mengapa macet, mengapa air jalan kecil, itu selalu jawaban PDAM-nya itu adalah debit airnya itu menurun. Itu jawaban klasik. Nah, itu pernyataan mereka untuk saya respon, gitu, oke? Nah, saya meresponnya, kami menurut manajemen meresponnya. Jadi debit air itu kami membuat pernyataan karena debit air itu berkurang. Itu ada bukti dokumen pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Debit itu diukur 1 tahun minimal 2 kali. Ini ada kasupak, sumbernya, Pak Toto namanya. Dia kepala subbagian sumber. Jadi SOP-nya mengukur debit air itu minimal 2 kali 1 tahun. Kapan diukur waktunya? Ya, itu pada waktu musim kemarau panjang dan pada waktu musim hujan
banyak, supaya bisa diketahui kalau turun debitnya di musim kering itu berapa, setiap sumber yang ada, bukan hanya satu dua ya, di setiap sumber yang ada diukur debitnya musim kering dia berapa, nanti waktu curah hujannya tinggi diukur lagi gitu, maka kita buat kesimpulan di sini turun apa stabil akan naik. Ini tidak dibuat-buat kan. Nah, saya mau kasih contoh Pak. Tadi kan di bawah tidak ya. Saya mau kasih contoh itu hasil pengukuran debit itu untuk yang di Lagi Lembong ya, hasil pengukuran debit ini yang sudah kami juga beri jawaban waktu itu di melalui Pemda pada waktu pemandangan umum fraksi di DPR. Akhirnya kami dipanggil oleh Pemda untuk menyampaikan data mengenai pengukuran debit. Saya kasih contoh saja ya, satu atau dua gitu, supaya bahwa kami bekerjanya begitu. Contoh Pak, ada namanya Wirecut, ada di bagian barat ini, wilayah Leda. Kami ukur Pak, ya, awal mulanya sumber ini kapasitasnya 8 liter dia per detik. Wirecut ini kapasitasnya 8 liter per detik. Pada tahun 2022 bulan Februari, karena curah hujan tinggi, diukur debit airnya pada waktu itu tetap 8 liter per detik. Diukur di bulan Agustus Pak. Agustus itu kan mengalami kemarau, kering panjang. Berapa liter dia? Di situ Pak mengalami penurunan, berubah dari 8 jadi 7 liter per detik. Selanjutnya Pak, di Mei pada sumber yang sama, di Mei tahun 2023, Wirecut yang sama tadi diukur debitnya. Tadi kan di bulan Agustus tahun 2022 dia jadi 7 Pak. Tapi ketika diukur di bulan Mei tahun 2023, dia berubah lagi Pak, turun lagi dari 7 menjadi 6,8 liter per detik. Turun dia. Lalu diukur pada November Pak. November itu antara kering dan sudah mulai hujan di situ. November itu diukur Pak 2023. Pada air yang sama Wirecut, dia mengalami dari 6,8 liter per detik berubah menjadi 4,98 per detik. 4,98 liter per detik. Berarti kan ada penurunan 1,82 liter per detik. Kalau detailnya ada. Kemudian di April Pak, April tahun 2024, antara November sampai April itu kan kita hitung November, Desember, Januari, Februari kan curah hujan tinggi Pak. Kita coba ukur lagi di bulan April Pak. Jadi ini pekerjaan rutin SOP Pak. Ketika diukur pada bulan April, dia mengalami peningkatan dari 4,98 tadi itu dia menjadi 6,74 liter per detik. Berarti ada pengaruhnya ya, tapi tidak signifikan kan itu. Terjadilah di situ penambahannya itu dari yang lama, dari sebelumnya itu 1,04 liter per detik. Jadi Bapak-bapak, teman-teman yang jurnalis yang saya kasihi dan saya cintai. Jadi kalau nanti saya kasih contoh saja bagaimana dinamikanya satu sumber itu. Sementara ada banyak sumber yang sudah tercatat sama kita, itu ada mengalami problem yang sangat signifikan terhadap masalah sumber. Kita tidak sedang menyalahkan siapa-siapa, bahwa itu kondisi.
kondisi sumber yang menjadi kunci utama pelayanan air bersih kepada rumah-rumah tangga. Nah, kalau saja sudah sumbernya mengalami problem penurunan begitu, pastilah sedikit berpengaruh pada pelayanan. Kan? Tapi ada garis bawah sama kami sebagaimana sebenarnya. Tidak ada satupun upaya niat kami bahwa ada wilayah yang harus diistimewakan, ada yang dikecualikan. Tidak. Dan sumber yang ada pun di atas, Pak, tidak seluruh sumber bisa mengcover seluruh wilayah di Langke-Rempong. Ada zona, ada sumber yang hanya untuk wilayah tertentu, dia tidak bisa suplai ke wilayah lain gitu loh. Jadi jangan kita punya pikiran bahwa semua sumber yang di sana bisa layani sampai di sampai di Pocomal, sampai di Leda sana, itu tidak juga semua sumber itu bisa dilakukan seperti itu. Ada zonanya. Itu mungkin antara lain contoh dari Bapak semua, adik-adik, teman-teman. Kalau mau lebih banyak lagi contoh nanti ya ambil sampelnya. Ini kan satu saya kasih contoh dinamikanya. Banyak sumber kita itu di Langke-Rempong ini ada 12, Pak. Dengan dinamikanya masing-masing. Kan begitu. Ada yang ekstrim. Waipong itu yang menjadi sumber utama kita, Waipong, Pak. Ya, Oktober tahun 2024 dulu Waipong itu 100 kapasitasnya 100 liter, Pak, per detik. Di awal-awal itu Waipong yang di atas Waso itu 100 liter. Setelah diukur dari tahun ke tahun 2022, 2023 sampai dengan Oktober 2024, Pak, April saja dia hanya 62,02 liter per detik. Besar turunan. Itu kira-kira. Ini kami tidak sedang membela diri ngarang-ngarang ya. Ini hasil kalau tes. Kalau dia sama, berarti kami semua sama. Mereka juga ada binteknya. Ya. Lalu kemudian itu berhubungannya dengan juga kaitannya dengan apa itu kaitannya kan saya di sini saya ada detail Bapak ya, Bapak Ibu semua. Jadi ada juga hal-hal yang membuat kondisi tersendat itu adalah masih ada ulah-ulah orang perorangan yang kita tidak bisa deteksi. Bisa potong pipa kasih lubang besar-besar kan Pak. Misalnya pipa transmisi Pak ya, ada contoh-contohnya kita simpan semua. Pipa transmisi besar, misalnya pipa 6, pipa 4, potong Pak, ketahuan kok besar. Kan air itu dia keluar ke situ dia, maka terganggu itu hal pelayanan. Dan butuh waktu bukan untuk memperbaiki itu, gitu Pak, butuh waktu. Jadi ada problem yang tidak ada hubungannya dengan kekurangan debit. Ada problem dengan yang tadi perilaku Pak. Kan begitu. Jadi air tidak jalan. Karena butuh waktu. Kalau pipa transmisi Pak, dia tidak hanya butuh waktu setengah jam, 1 jam. Karena panjang Pak. Nanti disambung, belum lagi kalau digali Pak, itu butuh waktu dia. Ya pastilah terjadi sedikit gangguan dalam pelayanan. Ada juga faktor alam. Ketika ada longsor, kan butuh waktu panjang itu Pak untuk menyelesaikan. Tapi itu semua adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Hanya bedanya kalau dia longsor atau karena bencana alam itu kan hanya berubah jam pelayanan, bergeser. Tapi tidak mengurangi jumlah air yang dialirkan. Nah, kalau yang berhubungan dengan kurang debit itu tadi, yang teruji itu pasti ada hubungannya dengan gangguan pelayanan itu tidak lancar atau pakai jadwal, kan itu. Tapi kalau yang faktor alam tadi itu Pak, itu hanya mungkin butuh waktu lama bekerjanya, tapi tidak mempengaruhi
debitnya tidak mempengaruhi intensitas mengalirnya air di masing-masing rumah tangga. Saya kira itu untuk yang berhubungannya dengan apa itu ya, dengan pelayanan kita yang disampaikan tadi oleh teman-teman dari LPPDM rendah. Lalu saya menjelaskan ini hal-hal teknisnya. Kemudian tadi itu juga mereka menyampaikan mengenai CSA. Saya kira saya sudah jelaskan bahwa tidak saya inilah, karena kita tidak ada istilah CSA di sini ya. Di perusahaan ini bukan PT, tapi ini adalah perusahaan. Jadi yang ada istilah CSR itu kan ada di PT, gitu. Karena dia ada menyiapkan ruang untuk di situ. Kalau kita di sini ya tidak CSR namanya, dana sosial. Dana sosialnya itu ada. Menanam pohon itu bagian dari situ. Kemudian ada partisipasi kegiatan adat istiadat masyarakat yang di wilayah sumber kita ikut ambil bagian. Itu semua dana sosial. Tadi bukan CSR. Itu tadi karena ditanya. Itu kira-kira kami di sini persoalan. Oh ya, tadi kaitannya kenapa? Minta maaf. Ada satu poin lagi yang kaitannya dengan masalah debit tadi itu, yang tadi debit itu, ya kami akui itu bahwa masih ada juga sumber tertentu yang ada sambungan swadayanya di situ. Ya ada satu sumber kami itu sambungan swadaya di situ. Kalau kami hitung itu bermain mereka sambung swadaya itu sekitar 10 sampai 15 liter dia per detik, karena sesuai dengan ukuran pipa yang mereka ambil. Sudah dilakukan komunikasi Pak, baik lewat Palura, lewat camat, lewat mereka-mereka yang itu tuh ya butuh kesabaran. Kita tidak mau mengambil langkah yang bersifat perkara ini gitu loh, misalnya ke lapor ke kepolisian, tidak. Kita tetap mengedepankan pendekatan sosio budaya kita, melakukan apa. Memang ada wilayah itu berpengaruh. Kalau dia 15 liter Pak, yang diambil itu 15 liter. Kalau 1 liter itu melayani 80 rumah tangga Pak. Satu rumah tangga itu untuk 5 orang. Berarti itu kan 400 orang Pak. 1 liter itu untuk melayani 400 manusia. 80 pelanggan. Jadi kalau dia 15 liter, ya udah 15 kali 80 pelanggan dikali dengan 5 orang satu rumah tangga, itu angka ribuan juga. Itu jiwa manusia itu terganggu itu. Karena itu bahwa kami akan terus melakukan upaya pendekatannya. Kami sudah tutup di sumber kami, nanti nyambung lagi. Ini adalah problem-problem yang yang tadi saya sampaikan ke teman-teman yang mereka bisa menjadi teman kita, sama-sama mengadvokasi mereka gitu loh. Yang tadi dari LPPM itu antara lain ya, bicara sumber. Saya kira ada beberapa itu datanya ada. Kemudian tadi disampaikan penghematan. Mereka juga bertanya tentang tolong menjadi atensi supaya di perusahaan itu ada penghematan. Ini sebetulnya sejalan yang sudah disampaikan Pak Bupati pada pertemuan kami di sini evaluasi akhir tahun. Beliau salah satu poinnya itu adalah bicara penghematan. Nah, kami sudah melakukan penghematan itu ya, dengan berbagai macam langkah yang kami buat di manajemen, dan itu kan bisa terkonfirmasi Pak di dalam hasil atau pendapatan yang kita peroleh itu. Ketika angkanya di situ muncul tambah, itu kan berarti di sana ada upaya penghematan ya. Saya kira itu adalah himbauan dan kita siap untuk melakukan itu karena sesuai dengan petunjuk BPN juga. Tadi beliau menghendaki di bawah, saya detail loh Pak, nanti Bapak adik-adik orang itu seperti apa menulisnya, tolonglah representasi dari apa yang saya sampaikan itu supaya berimbang gitu loh. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban gitu. Tadi disampaikan juga kami beri waktu untuk evaluasi 1 bulan. Saya bilang Bapak, kalau soal evaluasi tidak mesti harus 1 bulan. Per minggu juga datang, ada hal yang ditemukan supaya jangan tunggu 1 bulan ada masalah baru kita selesaikan. Kalau memang temukan masalah sebelumnya datang, mari kita diskusi ada solusi apa gitu. Itu kita
kita terbuka kok. Ini perusahaan kan terbuka kok. Tidak ada pakai pintu gerbang untuk kunci gembok di situ. Jadi ada aspirasi yang sangat membantu. Mari kita omong kan itu. Apa langkahnya? Itu tadi disampaikan, saya bilang 1 bulan evaluasi. Kalau bisa per minggu datang kita aja. Kan gitu. Supaya jangan ada soal dulu baru kita evaluasi. Itu kita terbuka ya. Ya tadi juga ditanya mengenai air kemasan, itu poinnya ya, air kemasan yang di atas Namparnos. Saya sudah menjelaskan bahwa posisi PDAM tidak ada hubungannya dengan perusahaan air kemasan. Karena apa? Regulasi perizinan untuk air kemasan itu adalah dari provinsi, Pak, bukan di kita PDAM. Begitu. Jadi secara positioning itu bukan kewenangan kita. Bahwa apakah ada pengaruhnya terhadap debit itu kami tidak bisa menjawab karena kami belum bisa melakukan riset atau penelitian. Kalau bisa tanyanya ke UPTD Dinas Pertambangan, karena mereka dulu beri izin lalu ada berpengaruh enggak. Kami tidak bisa memberi jawaban. Bapak ingin jawab atau tidak Pak? Daripada saya jawab salah di atas pondok tapi saya lebih baik gentle mengatakan tidak, kami tidak tahu. Apalah hubungannya dengan kita, hubungan perizinan dan lain sebagainya, tidak ada hubungannya dengan kita. Hanya ada satu surat nanti Pak yang muncul ke kami itu. Ada satu surat yang kalau dia izin operasional lebih lanjut tiap tahun, bahwa ada di situ minta izin bahwa apakah mereka itu pelanggan PDAM atau tidak, mengambil air PDAM atau apa tidak. Ya kalau kita bilang tidak ya tidak gitu. Itu aja suratnya dari kami Pak. Bukan soal pendirian awalnya. Itu tadi hubungannya dengan air kemasan. Kuncinya di situ untuk disampaikan. PDAM itu gak punya perangkat dan memang tidak ada kewenangan untuk bicara itu barang air kemasan. Kalau ditanya mengenai risetnya ya bukan kami tidak melakukan riset bahwa ada pengaruhnya apa tidak gitu loh, karena kami tidak ada kewenangan di situ. Kemudian tadi sudah disampaikan di bawah bapak-bapak, adik-adik, teman-teman semua, Roder yang komunikasi, bayar normal, ya, bayar tetap normal, air macet, gitu, air tidak jalan, air keluar angin, kan begitu, bayar normal. Ya, saya sampaikan tadi di bawah pada teman-teman. Kami sekarang ini Pak di PDAM ini sudah berapa tahun terakhir ini untuk mengetahui penggunaan atau pemakaian air oleh pelanggan Pak, itu pakai teknologi sekarang Pak. Di foto meterannya berapa angka di situ, itulah yang akan masuk ke sistem Pak. Jadi tidak ada peluang curiga bahwa ini pasti dikarang-karang angkanya, kan di foto Pak, dan itu disetting oleh bagian IT dari Bima Sakti Pak. Meteran Bapak yang mungkin ada di rumah kan difoto sama anak-anak itu pakai HP, baru hasil fotonya masuk ke sistem. Nanti dia akan menghitung sendiri dengan pakaiannya berapa, dia jadinya berapa, bayarnya gitu. Nah kalau macet, ya kalau macet airnya kan berarti kan meterannya nggak jalan Pak. Itu kan logikanya kalau kita mau lurus gitu. Macet itu tidak berpengaruh. Macet air jalan terus meter ya nggak mungkin tuh Pak. Alat ini dirancang. Alat meter kita Pak itu sudah ada legalisasi dan perizinannya dari meteorologi. Dia boleh ada standar SNI-nya boleh, tapi secara teknis itu sertifikatnya dari meteorologi Pak mengenai akurasi alat tersebut. Jadi tidak kami yang karena kalau muncul angka di sini. Kami juga ada program Pak di sini, itu program terameter. Tera itu Pak mau memperbaiki meteran untuk kembali ke normal, itu dicek Pak. Kok tiba-tiba ada bilang tagihan kami benar. Nah orang saya lupa Bapak tadi, ya itu di belakang Pak, yang bagian kepala bagian Tera itu, Tera memeriksa meteran kami Pak, meteran pelanggan itu Pak, dicek dia harus normal dia.
Ketika ada keluhan itu, coba ada keluhan yang tetap ternyata water meternya masih normal Pak. Terus kita jawab apa? Buka saja di angka yang keluar berapa? Kami tidak pakai oleh mungkin tanya dulu, siapa tahu ada pesta, ada bocor di dalam rumah tangga itu yang tidak terkontrol, air jalan terus, kan begitu. Jangan malah bilang ini minta bayar besar ini ya. Kami kan nggak catat pakai tangan Pak, pakai ID catatnya. Itu antara lain Pak ya, bicara tentang apa? Ada hubungannya dengan pelayanan publik. Ya, saya tidak bisa ngomong juga yang tadi disampaikan bahwa mereka menyampaikan ke saya bahwa dipanggil tidak datang. Gitu, kita manggil debat tadi disampaikan tidak datang. Saya sudah sampaikan. Ya, tidak pernah ya, nggak mungkin saya kalau dipanggil kan saya tidak pergi. Kalau bunuh diri namanya, kalau dipanggil ya pasti saya pergi. Tapi yang mungkin informasinya yang kurang akurat bahwa kalau dipanggil ya pasti tidak hadir. Mutu pelayanan PDAM tadi sudah ya, ini tadi beberapa teman kan selalu ngomong mengenai mutu pelayanan PDAM itu sangat rendah. Tadi di sana Pak, adik-adik dan teman-teman para di sana itu saya tadi sudah di awal menyampaikan bahwa mengenai mutu pelayanan kita ini kan ada lembaga-lembaga negara yang sudah diberi kewenangan untuk mengukur atau untuk menilai hasil pekerjaan kita. Ada Bapak, mereka LPPDM juga adalah sebagai lembaga masyarakat ya, yang mau memberi penilaian, kita terima kok Pak. Mereka bilang kita pelayanan PDAM rendah, kita terima karena itu aspirasi. Tapi kan ada perspektif lain yang kami juga harus menyampaikan supaya berimbang Pak. Ada ornamen negara yang datang memeriksa kami Pak untuk mengukur kinerja dan kerja kami Pak. Saya tidak bilang kami mau bangga, kan bukan, karena mereka bilang kami rendah. Berdasarkan data mereka, kami bilang ada juga penilaian lain, bahkan tidak salah saya bilang. Tidak saya bilang saya mau bangga-bangga, kan tidak. Siapa yang datang periksa di sini setiap tahun Pak? Nomor 1, auditor independen yang diakui keberadaannya oleh negara Pak. Mereka melakukan audit ke sini khusus bagian keuangan, khusus keuangan, dia audit Pak. Bagaimana masalah keuangan itu setelah dia memeriksa apa, dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Setelah mereka memeriksa apa, mereka keluarkan hasil rekomendasi pemeriksaannya dan mereka pertaruhkan kredibilitas lembaga mereka. Saya kan bercerita itu, bukan cerita bilang kami hebat, kan tidak. Atau bagaimana kan? Pak Robert, perlu nggak juga kami mengatakan ada ini loh di kita? Kan perlu juga supaya berimbang kan? Itu maksudnya tidak bilang kami itu benar semua, tidak juga. Nah saya mau beritahu itu tadi kan, saya harus historikan Pak. Auditor independen, audit keuangan 2021, hasilnya apa Pak? Mereka rekomendasikan BTP, baca tanpa pengecualian. Artinya apa? Pengelolaan keuangan di sini bagus menurut penilaian mereka yang diberi wewenang. 2022 juga begitu Pak. Audit keuangannya BTP juga hasilnya oleh lembaga yang sama itu. 2023 Pak, kebenangan mereka yang sama juga, legal juga, hasilnya juga sama Pak. Bapak, audit keuangannya BTP hasil rekomendasi apa namanya itu statusnya BTP. Tentu Pak Robert tahu di belakang. Wajar tanpa pengecualian bahwa mungkin ada catatan dia, tapi secara akumulasi bukan kita kejar itu Pak, tapi kan saya mau bilang orang menilai itu begitu, bukan saya bilang kami kejar itu kan, bukan. Itu juga fakta. Lalu di audit kinerja Pak, BPKP Pak mengaudit seluruh aspek pelayanan, aspek sumber, aspek hulu, aspek penanganan penanganan pengaduan, seluruh aspek dinilai oleh BPKP. Tiap tahun lakukan untuk ukur kami menjadi acuan kami bekerja ke depan. Apa yang harus diperbaiki berdasarkan penilaian mereka, bukan kami.
Hasilnya apa? 2023 juga kita dianggap perusahaan sehat dan terbaik di NTT. 2022 tersehat dan terbaik di NTT. 2021 tersehat dan terbaik di NTT. Saya cerita fakta juga ya Pak, bukan cerita menyombongkan, bukan. Tolong itu ditulis juga. Saya tidak sedang kami hebat, bukan. Saya samakan. Coba perspektifnya kita sama-sama. Ada yang mengajukan data kita lemah, kita tidak bagus, tapi ada data kita memang data ya udah tentu saya memperbaiki itu kan begitu. Itu kira-kira yang saya mau sampaikan, bukan tujuannya apa. Itu